lagi ada di permukaan nih, setengah air, kedalaman di 50 meter. Dapat tongkol ternyata. Kita saling bantu dulu nih. Bentar Mas Don. Nice strike. Oke. Mantap. Dagangnya strike. Strike ya. Strike. Mantap kau. Gimana strike back? Mantap. Strike! Yan, strike yan! Waduh. Mantap. Luar biasa. Kita coba. Strike Back Mania, potensi perairan di Jawa Timur seakan tak ada habisnya. Salah satunya yang selalu membuat saya penasaran adalah Malang Selatan. Saat ini cuaca sedang angin timur. Kondisi ini bisa menjadi bagus jika terjadi fenomena upwelling atau air permukaan digantikan oleh air dari lapisan laut dalam. Dengan begitu ikan akan berkumpul mencari makan karena ketersediaan mangsa akan meningkat. Saya coba main koping dulu. Siapa tahu ada nih. Soalnya kita main jigging belum ada sambaran dari tadi. Kita coba main teknik yang lain dulu. Anginnya lagi kenceng banget. Main atas. Ternyata ada ini. Benar saja, usaha bermain atas membuahkan hasil. Tentu saya tak mau menyia-nyiakannya begitu saja. Kayaknya kalau nggak tongkol sendiri. Cuma kita lihat dulu nanti. Ikan yang berada tidak terlalu dalam membuat perlawanannya masih bisa saya kuasai. Dengan momentum yang tepat, saya berhasil membawanya ke permukaan air. Ternyata seekor ikan karas yang berhasil landed. Wah, kena atas jauh, dapat karas. Kena di bagian kepalanya ternyata. Ikan karas banyak tersebar di perairan tropis Indo-Pasifik Barat. Di Indonesia sendiri, ikan ini memiliki banyak nama di berbagai daerah. Ada yang menyebutnya dengan ikan selar, ikan tetengkek, dan ikan kerongan. Rezeki saya nih, lempar ke dekat-dekat tebing tadi, ternyata dapat ikan karas. Kalau ikan-ikan jenis pelagis ini, dia ikan yang schooling fish ya, gerombol. Masih mana strike back? Mantap! Umpan terus saya mainkan. Akhirnya ada sambaran yang saya dapatkan dengan menggunakan teknik cast jig. Memang dalam kondisi seperti ini, patut dicoba segala macam teknik memancing. Namun sesuatu hal tak terduga pun terjadi. Aduh! Muatnya lagi! Astagfirullah! Aduh, lagi susah-susah cari ikan. Nah, kita coba lagi. Ini ikannya lagi ada di permukaan nih, setengah air, kedalaman di 50 meter, tapi ikannya kebanyakan di 25 sampai 20 meter, berarti ikan pelagis itu. Kapten Hari mencoba peruntungannya dengan menggunakan teknik dasaran. Ia menggunakan umpan potongan daging segar. Aroma alaminya yang kuat tentu dapat mudah terdeteksi oleh ikan predator. Strike! Kapten di belakang strike tuh, kayaknya sih main dasaran tadi. Gelombang yang bergejolak tidak membuat Kapten Hari gentar untuk menaikkan ikan. Dengan cepat ia menggulungkan reelnya sehingga ikan mulai muncul dari kedalaman air. Ya, seekor ikan bawal bintang berhasil landed. Ikan bawal bintang termasuk dari keluarga snapper yang banyak ditemukan di Laut Selatan Pulau Jawa. Mancing mania, strike back, mantap! Karena kondisi yang tak kunjung membaik dan gelombang yang tinggi, kami pun menyudahi fishing kali ini.
Cap, gimana kalau kakapnya ini kita bikin masakan ala-ala barat, Cap? Kita bikin sandwich ikan kakap. Kita angkat dulu ikannya ya, Cap. Sambil Kapten nyiapin tuh racikan rahasia. Memasak menggunakan batu alam memiliki banyak kelebihan Strike Bake Mania. Panasnya batu bisa membuat daging matang secara merata. Aromanya pun sangat khas. Apalagi daging kakap terkenal bernilai tinggi dan mewah, cocok untuk dimasak dengan cara apa saja. Ih, Cap, gimana Cap sandwich bikinan kita, Cap? Kayaknya jos ya, Cap. Kita panggil dulu kawan kita. Mas Ton, sini Mas Ton. Kita makan dulu seadanya ya. Ini dia. Iwak air, krosoy. Banyak banget ya. Fresh ya. Fresh, bener. Tas mentah, langsung dimasak. Paling enak aja nih, Pak. Ikan yang masih segar memiliki rasa manis alami yang segar. Aroma lautnya pun masih segar. Dan yang terpenting, kandungan gizinya masih terjaga. Dagingnya lembut ya, Mas, ya? Lembut. Memang kita sengaja pilih ambil dagingnya doang, jadi tanpa tulang kan. Lembut, fresh sudah pasti. Ada campuran moza sama norinya tuh. Gurihnya dapet, asinnya juga pas gitu ya, Cap ya? Mancing Mania Strike Bake, mantap! Strike Bake Mania, saya masih terus mencari spot alternatif di tengah cuaca yang kurang baik di Laut Jawa Timur. Salah satu lokasi yang saya datangi adalah tambak atau empang yang berada di Gresik, Jawa Timur. Dan target kami kali ini adalah ikan gabus yang menjadi penghuni tambak ini. Kita mau coba tembak dalam pakai umpan HS. Ada yang bilang Earth Solid, ada yang bilang High Fin, macam-macam dia. Yang pasti ini actionnya di dalam air dia. Kondisi air permukaan yang dingin membuat predator jarang berburu karena tidak ada mangsa. Oleh karena itulah umpan dalam saya pakai untuk memancing keganasan predator di sini. Oh, mantap kau, Strike. Woi, Strike ya. Wih, gede. Woi, lo, saya. Lu. Wih. Strike Mas Ton. Benar dugaan saya bahwa umpan dalam cukup efektif dalam kondisi seperti ini. Besar. Babon. Pertarungan tak berangsur lama. Seekor ikan gabus atau Canas striata berhasil saya naikkan. Mantap! Oke, yes. Spotnya Mas Tony ini memang benar-benar gacor banget. Tuh, gabusnya aja segini-gini. Kurang lebih kalau dari size sekitar 1 kilo. Besar banget. Jadi di sini tuh sebenarnya tambak budidaya, isinya ikan-ikan nila. Nah, di sini kita targetnya tuh ikan-ikan predatornya. Salah satunya ikan gabus ini. Oke, Mancing Mania Strike Bake. Mantap. Saya pun kembali mendapat sambaran. Fish on! Wah, Tony mana nih? Masa yang punya spot belum strike sih? Dengan cepat, saya menggulung reel dan membawa ikan target mendekati saya. Strike Bake Mania. Jadi ikan gabus ini dia memiliki sistem pernafasan yang unik. Dia punya yang namanya organ labirin. Nah, organ labirin ini fungsinya buat mengikat oksigen yang memungkinkan si ikan gabus ini bisa tetap bertahan hidup walaupun dalam kondisi yang airnya sangat minim, seperti di dalam lumpur atau di rawa-rawa yang hampir kering kayak gitu. Mancing Mania Strike Bake, mantap!
Tony tak putus asa. Ia tak terima kalau spotnya dikuasai oleh saya. Dengan penuh semangat, Tony terus melempar ke titik di mana ikan gabus bersembunyi. Kali ini, Tony tak mau melepaskan ikan target begitu saja. Wow, ikan gabus yang ia dapatkan ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Mantap, Ton! Oke. Memang spotnya Mas Tony luar biasa, gacor bro. Mas Ton, emang Iya. gabus-gabus di sini tuh gedenya iso sampai pirang kilo tuh Mas Ton? Ketoknya kok babon-babon terus ya tuh Mas Ton? Tahu sih ono sih sekitar 3 kilo. 3 kilo. Mancing mana strike back? Mantap. Sekarang saya dan Tony mau coba sisi lain dari tambak ini. Semoga ada sambaran yang lebih besar lagi ya. Strike Mas Ton. Wah, memang spot ini begitu potensial ya. Sambaran kali ini cukup kuat saya rasakan. Dari tarikannya juga berbeda dari ikan gabus. Nampaknya ini adalah ikan yang berbeda. Ini kayaknya bukan ikan gabus ini. Oh, lele. Namun begitu mau dinaikkan, ikan coba untuk meloloskan diri. Tentu saya tak mau membiarkannya begitu saja. Kita saling bantu dulu nih. Bentar Mas Ton. Oke. Aman Mas Ton, tak cegeli Mas Ton. Ayo ditarik sini. Ayo. Oke. Babon Mas Ton. Babon. Matur suwun dah Mas Ton. Wangi. Keunggulannya kalau kita pakai umpan-umpan dalam seperti HS ini, selain dapat gabus, kita juga bisa dapat ikan lele. Oh, soalnya tipikal actionnya dia kan dia bisa sampai dasar kan Mas Ton ya. Nah kebetulan lele itu kan dia lebih sering cari makan di bagian-bagian dasar gitu. Mancing mania strike back, mantap. Belum puas merasakan sambaran, saya pun kembali mencari spot lain bersama Tony. Halo. Waduh, nyuri star Mas, gimana kabarnya? Oke, mantap, sehat. Jadi kan kita mancing di laut tuh cuacanya lagi kurang bagus Mas. Anginnya kenceng, udaranya dingin, dan teman-teman juga pada menggigil gitu nggak kuat. Betul. Nah gitu, jadi kita cari solusi gimana caranya biar dapet ikan predator gitu. Jadi kita mau mancing di sini Mas. Boleh, silahkan. Memang, kondisi angin yang kuat membuat para angler susah dalam mencari sambaran di laut. Tapi di Sidoarjo, Jawa Timur, ada solusinya. Salah satunya adalah mancing di kolam predator. Saya coba pakai umpan WTD atau Walk the Dog. Ini jenis umpan top water. Panjangnya sekitar 9 cm. Kita mau coba ke daerah pintu air sebelah sana. Biasanya ikan-ikan pada ngumpul di sana. Strike. One cast, one strike. Mantap! Mantap pendagannya. Tak ingin mengambil risiko, saya langsung menggulung reel dengan cepat. Ikan sudah nampak lelah dan muncul di permukaan. Mantap. Ya, seekor baramundi berhasil saya naikkan. Mantap! Yes. Memang luar biasa ikan predator yang satu ini, kakap putih alias baramundi. Jadi ketika ada umpan atau mangsa yang lewat ke daerah teritorinya dia, langsung dihajar. Karena memang dia tipikal predator yang penyergap dia. Mancing mania strike back, mantap. Woi strike. Tarikan yang kuat kembali saya rasakan. Nampaknya size kali ini cukup besar. Azian, strike. Dapat strike. Tak disangka, umpan Edgar juga berhasil disambar sang predator. Jadi duel yang seru nih. Ternyata Edgar lebih cepat dalam menaikkan ikan.
Sementara saya masih asyik bertarung karena ikan terus berulang membawa umpan ke tengah. Akhirnya momentum saya dapatkan dan kembali seekor baramundi berhasil saya kalahkan. Asik double strike sama Mas Edgar. Juragan empangnya nih cerita. Oh, aman. Oke, mancing mana strike back? Mantap. Kawan saya, Tony, yang juga tidak mendapatkan sambaran di laut kemarin, mencoba peruntungannya di sini. Strike ya. Strike. Gede. Setelah sekian lama, akhirnya Tony berhasil merasakan juga tarikan ikan predator di sini. Terlihat sekali ikan yang ia hadapi cukup besar ukurannya, sampai dibuat kewalahan. Patok, muka-muka. Waduh, nang patok. Alah. Ocel. Aduh, aku ket podo kono kon mlayu rene. Ujung-ujungnya mocel meneh. Iki lho. Sing duwe kolam wis siap nggawa serokan iki lho, Mas. Wah, ternyata Tony masih kurang beruntung ya. Ikan berhasil meloloskan diri dari jignya. Padahal momen sudah ia dapatkan. Yuk Mas, golek mana Mas, yang gede Mas, yo semangat. Coba putus asa toh. Oke, mancing mana strike back. Mantap. Biasanya di sini yang efektif pakai apa namanya? Soft lure. Ini saya coba pakai Mino. Strike. Tak membutuhkan waktu lama, sambaran langsung ia rasakan. Kali ini jangan dilepas lagi ya, Tony. Saking semangatnya, Tony dengan cepat menggulung dan membawa ikan mendekati dirinya. Ternyata seekor ikan baramundi berhasil ia taklukkan. Sambarannya mantap loh Mas. Dari tadi banyak banget loh. Apalagi daerah-daerah pinggir nih. Saya lihat tadi gerombolan-gerombolan tuh. Mancing mana strike back. Mantap. Pokoknya jangan khawatir ya, Strike Back Mania. Meski cuaca angin lagi cukup kurang baik untuk memancing ke laut, kita masih bisa memancing di kolam-kolam yang berisikan ikan predator seperti ini. Intinya jangan sampai gak mancing ya, Strike Back Mania. Mas, tapi ngomong-ngomong belum afdol kalau kita belum makan ikan hasil tangkapan kita. Gimana Mas? Itu yang gitu Kita masak-masak ya di sini. Boleh. Ikan apa nih kira-kira yang dimasak? Yang banyak di sini kan baramundi. Baramundi aja ya. Oke ya. Oke. Cocok? Cocok. Oke, let's go. Kita masak. Ya, nyari spot Mas yuk. Boleh. Ke sana kali ya? Boleh. Oke, yuk mancing mana strike back. Mantap. Selesai mancing, panas-panasan, strike banyak, tenaga udah pasti kekuras habis Mas ya. Betul. Paling cocok kita pulihin tenaga dulu. Jadi kita mau masak nih Mas ya. Kita mau masak baramundi lada hitam. Asik. Melihat caranya memotong bahan masakan, nampaknya Edgar sudah sangat pro dalam memasak nih. Baramundi memiliki daging yang putih, lembut, dan tidak terlalu amis. Sebelum digoreng, daging ikan kami lumuri dulu dengan tepung agar renyah di luar, lembut di dalam. Iya Mas. Memang kawan saya ini memang gitu masukannya Mas. Ono iwak, ono sego.
Strike Back Mania, perairan Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur selalu menjadi primadona bagi para pemancing. Perairan ini terkenal ganas karena memiliki ombak yang tinggi dan arus dalam yang kencang. Tapi justru ini malah membuat saya semakin tertantang. Kita udah sampai spot ya. Kita mancing di Grajagan. Ini kedalaman sekitar 100 sampai 120 meter. Jadi kita mancing pakai teknik jigging. Benar saja, tak lama memainkan jig, tali pancing saya langsung tegang ditarik ikan. Pagi hari menjadi waktu yang ideal untuk memancing karena banyak jenis ikan yang lebih aktif saat suhu air masih sejuk. Dengan tenaga yang masih full, saya terus memompa joran agar ikan bisa segera dinaikkan. Ini lawas bay. Gimana gini? Oke, mantap basah. Kita Mas Bro dapat anggoli. Anggoli udah size lumayan besar ini. Luar biasa tarikannya. Memang waktu di bawah dia kenceng banget, tarikannya sangat kuat. Tapi setelah setengah air dia mulai deko dan dia mulai lemah. Lumayan lah. Mancing mania strike back. Mantap! Tarikan ikan terasa begitu kuat. Butuh perjuangan ekstra untuk AB bisa memenangkan duel. Aduh, langkungan jorannya Mas Bro. Luar biasa. Asal tadi bikin iri. Perlawanan demi perlawanan terus dilakukan oleh AB. Ia tak mau melepaskan ikan begitu saja. Ini luar biasa yang naik ternyata ikan bulama, dan ini ikan yang terkenal kembungnya mahal, Strike Back Mania. Ikan gulama biasanya hidup di kedalaman sekitar 100 meter. Menariknya, gelembung ikan yang termasuk keluarga kakap ini memiliki daya jual yang mahal. Karena siapa sangka kalau ternyata gelembung ikan ini memiliki kolagen yang tinggi sehingga banyak dimanfaatkan untuk benang jahit bedah, kecantikan, hingga kesehatan tubuh. Rupanya umpan finesse juga membuahkan hasil. Strike! Jangan kasihan! Jangan strike! Saya jadi penasaran, kira-kira apa ya yang didapatkan oleh finesse? Satu Mas. Waduh, mantap, luar biasa. Mas dulu. Biasa, ini dapat sotong, mana besar lagi. Oke, mancing mania strike back. Mantap, lagi. Hey. Strike Back Mania, perairan selatan Banyuwangi merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman ikan. Lokasinya yang strategis dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia menjadi salah satu faktor. Benar saja, Mas Pai kembali menyusul. Strike. Teknik madras. Belum terlalu ngocok. Nah, kecil. Pakai. Oh, ini udah 200 meter. Saat Mas Pai sedang berusaha menaikkan ikan, tak disangka saya yang berada di sebelahnya juga mendapatkan sambaran. Double strike kita. Ini sama Mas Pai di belakang tuh. Tapi kita gulungnya pelan-pelan. Memang kita main dasaran, tapi yang kecil banget. Jadi sayang banget kalau sampai mocel. Kini kami berlomba, siapa yang lebih dulu menaikkan ikan ke atas perahu. Bayangan ikan yang saya tarik sudah mulai terlihat nih Strike Back Mania. Seekor kerapu berhasil saya taklukkan. Mas Pai gimana? Belum.
ikan enak itu. Sampai aku. Jadi karena di sini harusnya di bawah tuh lagi mati, jadi ikan kurang agresif. Terus kita putusin buat main dasaran. Lumayan, langsung ada poin. Tinggal kita tunggu punya Mas Pai kira-kira ikan apa ini. Ikan kerapu satu ini memang dikenal karena penampilannya yang unik dan agak menyeramkan. Terdapat pada pola warna yang mencolok berupa bintik pada tubuhnya. Dan ikan yang menyambar umpan Mas Pai pun perlahan mulai terlihat. Gunungnya padahal ya wis alot, pelan, dinikmati sampai atas kata. Dapat hiu ternyata. Yang habis ini kita rilis. Dan kayaknya di sini kita pindah spot. Bagi para pemancing, segala jenis hiu pasti akan dirilis. Karena predator yang melindungi ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Umpan kembali saya lempar. Oke, strike. Yes. Yes, strike. Perlawanan kali ini tidak mau saya sia-siakan. Ikan dari kedalaman kurang lebih 100 meter harus berhasil landing di perahu saya. Perlahan, warna cantik ikan mulai terlihat. Mas Robin, bentuknya lucu banget ya. Kalau kita lihat bentuknya mirip banget sama ikan sapu-sapu. Kalau ikan dasar laut, terutama laut dalam, memang bentuknya unik banget nih. Selain dari bentuknya, warnanya juga cantik sekali. Merah merona, pancing mana strike back, mantap. Akhirnya kami memutuskan untuk menghindari mancing kali ini. Mumpung di Banyuwangi, rasanya tidak afdol kalau saya tak mengeksplor keindahan di timur Pulau Jawa ini. Nyari apa, Pak? Dari lobster. Apa, Pak? Ada. Masih ada lagi di sini. Belum diambil. Ini nih, masih ada foto-foto. Oh, dapat lagi. Untuk mencari lobster tidaklah mudah, dibutuhkan konsentrasi dan kejelian super ekstra. Karena hewan krustasi yang kami cari ini biasanya berkamuflase pada celah-celah karang. Dapat lagi lah. Dapat lagi. Jadi, lumayan. Ada berapa ekor ini, Pak? 4, 5 ya? 5 ekor. Jenis lobster yang kami dapatkan adalah lobster pasir. Habitatnya berada di dasar perairan yang berpasir dengan bebatuan karang yang menjadi tempat untuk berlindung. Lumayan, Pak. Ini saya buat gawanan, Pak ya? Ya. Kayaknya kita kalau kita masak, Pak. Oh, siap, Pak. Boleh ya? Oh. Melihat hasil tangkapan lobster saya yang masih fresh, membuat kami tak sabar untuk mengolahnya. Jadi saya sama Pak Pur ini mau masak lobster yang tadi kita dapatkan nih. Ini kita dapat 4 ekor ya Pak Pur ya, lumayan. Dan juga kita pakai bumbu yang sederhana nih, tapi rasanya dijamin tetap manis. Beralaskan putihnya pasir pantai, saya mulai meracik bumbu untuk olahan lobster. Sementara Pak Pur membantu untuk memanggang lobsternya. Strike Big Mania, bumbu sederhana bisa menjadi lezat asalkan dimasak dengan tepat. Apalagi bahan utamanya sudah terkenal akan kelezatannya, makin lazis. Pak Pur, kalau lagi nyari lobster nih,
semua ukuran diambil Pak Pur? Jangan. Oh enggak ya? Biasanya kalau size di bawah 2 on nggak diambil. Oh gitu. Di size yang di atas 2 on aja ya Pak ya, yang layak konsumsi. Biar tetap bisa lestari Pak ya. Kita tumis dulu Pak Pur bumbunya. Memanggang lobster dengan bara api memiliki kelebihan tersendiri. Panas bara dapat membuat bagian luar lobster renyah, sementara bagian dalam tetap juicy. Dagingnya yang tak sepadat daging merah membuat lobster cepat matang. Perubahan warna pada kulit yang mulai memerah jadi pertanda. Kalau terlalu lama dibakar, daging lobster bisa menjadi sedikit alot, sehingga sulit untuk dimakan. Akhirnya, lobster buatan kami pun sudah matang dan siap disantap. Oke, langsung Mawon kita icip-icip Pak Pur. Kelezatan daging lobster gak perlu dipertanyakan lagi ya Sprek Mania. Dagingnya terkenal unik karena kenyal namun lembut, membuatnya berbeda dari seafood lainnya. Jadi gak heran kalau bahan utama ini sering dijadikan makanan mewah yang menggoda selera. Bumbunya nih meresap banget nih sampai ke dalam-dalam tuh. Meresap banget sempurna. Jadi rasanya tuh perpaduan antara manis, gurih, dan pedas itu pas banget. Apalagi lobsternya ini masih fresh banget. Bener nggak Pak Pur? Betul. Oke, mancing mana strike back? Mantap.